Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang selalu saya banggakan teman-teman mahasiswa FEB program studi bisnis digital yang berhadir dalam perkuliahan di hari ini. Tentu rasa syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selawat beriringkan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang singkat ini kembali lagi bertemu dengan saya Irfan Hidayat Hasibuan selaku dosen pengampuh manajemen sumber daya manusia. Nah, adapun perkuliahan kita di hari ini adalah pertemuan ke-10 dan pokok pembahasan kita sehubungan dengan bagaimana hubungan kerja dan ketenagakerjaan. Nah, hubungan kerja ini dan ketenagakerjaan ini adalah sesuatu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang mana hubungan kerja ini adalah mengatur bagaimana hubungan antara pemberi kerja dengan karyawan. Nah, tentu di sini banyak sekali aturan-aturan yang harus dipatuhi kedua belah pihak, baik itu sebagai pemberi kerja maupun sebagai tenaga kerja. Tentu ini tidak terlepas dari kesepakatan kedua belah pihak, dan tentu di sini adalah tujuannya agar satu sama lain saling memenuhi kewajiban, haknya, dan juga tanggung jawabnya. Dalam hal ini tentu pemberi kerja akan memiliki kewajiban memberikan upah yang layak, memberikan kehidupan yang layak, juga memberikan jaminan-jaminan sehubungan dengan aktivitas ataupun pekerjaan yang dijalankan di perusahaan tersebut. Begitu juga tenaga kerja akan memiliki kewajiban juga menjalankan setiap tugas-tugas tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemberi kerja. Nah, sedangkan ketenaga kerjaan ini adalah sehubungan dengan hak-haknya sebagai pekerja, baik itu ketika bekerja di perusahaan tersebut maupun selepas ataupun setelah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hubungan kerja ataupun tentang bagaimana hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, tentu dalam hal ini kita terlebih dahulu mendefinisikan tentang apa sih yang dimaksud dengan hubungan kerja ini. Nah, hubungan kerja ini adalah merupakan ikatan antara si pemberi kerja, yaitu pengusaha, dan juga pekerja
yaitu karyawan di perusahaan tersebut. Tentu ini harus berdasarkan perjanjian-perjanjian sebelum dilakukan pengangkatan tenaga kerja tersebut, ataupun setelah diberikan wewenang dan tanggung jawab apa saja menjadi tugas dan kewajibannya. Nah, tentu dalam hal ini akan memuat beberapa unsur, yaitu pertama tentu berhubungan dengan pekerjaan. Apa yang menjadi wajib dikerjakan, apa yang menjadi haknya dalam pekerjaan tersebut, kemudian wewenangnya juga. Dan tentu berhubungan dengan upah, berapa upah yang wajib diberikan oleh pemberi kerja tersebut dan berapa hak yang diterima oleh si karyawan tersebut. Dan tentu ini juga tidak terlepas dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Nah, dalam hal ini, dalam peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, ini adalah berhubungan dengan menciptakan keharmonisan juga perlindungan dan hak pekerja dan produktivitasnya. Nah, dalam hal ini ketenagakerjaan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu tentang penetapan peraturan pemerintah ataupun PP pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, yaitu sehubungan dengan tentang Cipta Kerja. Nah, hal ini menjadi undang-undang yang merevisi sebagian besar pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, Tahun 2003. Nah, tentu semua pihak, baik itu pekerja maupun perusahaan ataupun pemberi kerja, harus mematuhi perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini. Itu segianya harus memenuhi perundang-undangan tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi konflik satu sama lain. Nah, dalam hal ini kita akan membahas beberapa jenis hubungan kerja, yaitu nanti yang berhubungan dengan kerja tetap, ada yang namanya kerja tidak tetap, ada juga kerja paruh waktu. Nah, kita masuk pada poin pertama, yaitu hubungan kerja tetap. Nah, seperti apa sih yang disebut dengan kerja tetap tersebut? Nah, dalam hal ini yang dikatakan kerja tetap itu adalah ikatan kerja antara si pemberi kerja, si pengusaha dengan pekerja ataupun karyawan, ini berdasarkan perjanjian kerja waktu yang tidak tertentu atau pekerjaan yang bersifat tetap. Jadi artinya di sini tidak ada perubahan-perubahan. Jadi ketika menerima wewenang tersebut, ini adalah dia telah diangkat sebagai karyawan tetap. Jadi pekerjaannya pun tetap. Nah, dan juga tidak ada batas waktu, ataupun tentu di sini batas waktu yang disebut adalah sampai kontraknya berakhir. Nah, adapun poin-poinnya di sini, yang pertama tadi tidak ada batas waktu, yang mana kontrak tersebut akan berlaku terus-menerus sehingga salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri dari kontrak kerja tersebut. Dan juga bisa jadi karena pensiun ataupun si tenaga kerja meninggal dunia. Nah, biasanya dalam hal ini sering dilakukan sebelum membuat perjanjian kontrak menjadi karyawan tetap. Ada beberapa perusahaan terlebih dahulu memberikan waktu atau sebatas masa percobaan maupun magang. Ini yang sering saya lakukan di akhir-akhir ini untuk merekrut karyawan, memastikan bahwa karyawan tersebut
sesuai dengan apa yang dibutuhkan, saya tawarkan untuk magang setidaknya 4 bulan ataupun 3 bulan ataupun 4 bulan. Tujuannya adalah ketika di saat mengerjakan pekerjaannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, baik itu dari skill yang dimiliki maupun komitmennya, ini kita bisa langsung memutuskan kerjasama tersebut. Nah, ini tujuannya adalah agar nanti kalau sudah kita tetapkan sebagai karyawan tetap, otomatis kita akan sulit melakukan pemutusan hubungan kerja. Tentu ketika kita angkat menjadi karyawan tetap, maka akan banyak peraturan-peraturan ketika kita memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Nah, untuk menghindari itu, salah satu yang sering dilakukan beberapa perusahaan yaitu dengan membuat suatu masa percobaan. Nah, percobaan ini ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan. Tapi dalam masa percobaan ini, si karyawan sudah menerima hak-haknya sebagai karyawan, terutama adalah yang berhubungan dengan penggajian. Nah, kemudian tentu ada hak-hak yang lain, yaitu karyawan tetap tentu akan berhak menerima bonus-bonus. Nah, kalau yang umum di Indonesia ini adalah seperti THR, kemudian juga ada yang namanya cuti tahunan. Nah, tentu ini akan ada aturan-aturan ataupun peraturan-peraturan dari pemerintah kita, termasuk dari jaminan kesehatan seperti yang saat ini adalah yang umum, BPJS, baik itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Hari Tua, bahkan ada yang namanya BPJS Pensiun. Nah, kemudian jenis pekerjaan ini umumnya adalah pekerjaan yang terus-menerus. Artinya memang pekerjaan ini rutin dilakukan dan tidak ada batasnya. Nah, kalau pekerjaannya hanya 1 bulan, 2 bulan, ini tentu tidak bisa dijadikan sebagai pekerja tetap. Misalnya ketika pekerjaannya adalah untuk membangun suatu rumah, maka batas ikatan kerjanya pun hanya sampai rumah tersebut selesai. Tapi dalam hal ini adalah tidak ada batas waktu, seperti kita bekerja di suatu perusahaan, ketika kita ditempatkan di bagian-bagian tertentu, bagian keuangan, maka selagi perusahaan tersebut beroperasi, maka tidak ada yang namanya batas waktu. Kecuali perusahaan tersebut kolaps, harus mengakhiri operasionalnya, nah inilah batas waktunya ya. Nah, kemudian ini juga tidak ada yang disebut dengan kerja musiman. Kerja musiman ini seperti pekerjaan-pekerjaan yang hanya pada musim-musim tertentu. Dan kemudian teman-teman, nah ada hubungan kerja tidak tetap. Artinya di sini hubungan kerja tidak tetap ini tidak ada kerja yang jangka panjang, ini pekerjaannya biasanya bersifat hanya sementara. Nah, ini tentu walaupun pekerjaannya hanya sementara, tentu ada perjanjian-perjanjian kerja waktu tertentu. Di mana dalam hal ini biasanya yang umum juga di perusahaan-perusahaan saat ini disebut dengan karyawan kontrak. Nah, ketika kontraknya berakhir, maka hubungan kerja antara si pengusaha dengan karyawan pun akan berakhir. Nah, ini tujuannya adalah agar nanti ketika
skill-nya sudah tidak dibutuhkan atau tidak memenuhi standar apa yang diinginkan, maka bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja, yaitu pada saat berakhirnya kontrak kerja tersebut. Nah, tentu dasar hukumnya juga jelas, yaitu mengacu pada PKWT kontrak ataupun perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu disebut dengan kontrak yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi undang-undangnya itu dijamin oleh negara. Nah, karakteristiknya ini bersifat sementara dan tidak untuk pekerjaan tetap ataupun pekerjaan yang terus-menerus. Biasanya ini pekerjaan-pekerjaan seperti kontraktor, ketika proyeknya selesai, maka kontrak kerjanya pun akan selesai. Nah, dari segi hak-hak, tentu si karyawan tetap berhak atas upah sesuai dengan kehadiran ataupun hasilnya, dan berpotensi menerima ganti rugi jika kontrak diputuskan sebelum waktunya. Nah, apabila karyawan kita kontrak dalam 1 tahun, nah ketika baru jalan 6 bulan kita lakukan pemutusan hubungan kerja, maka si karyawan bisa menuntut gaji ataupun ataupun untuk mengganti daripada 6 bulan yang sisa hubungan dengan sisa kontrak kerja tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya hubungan kerja paruh waktu. Ini biasanya pekerjaannya adalah tidak sepenuhnya ataupun pekerjaan ini antara pekerja dengan pengusaha, di mana durasi kerjanya lebih sedikit, baik itu jam kerjanya. Nah, yang mana pada umumnya di negara kita ataupun di Indonesia ini, jam kerja itu adalah 8 jam dalam 1 hari ataupun 40 jam dalam seminggu. Nah, apabila pekerjaan ini hanya 1 hari 5 jam, 4 jam, maka inilah yang disebut dengan pekerjaan paruh waktu. Nah, pekerjaan ini tentu berhak atas upah yang adil. Ya, bisa jadi juga dihitung berdasarkan jam. Tentu juga ini harus ada namanya perlindungan keselamatan, perlindungan yang berhubungan dengan hukum. Nah, pada umumnya pekerjaan-pekerjaan yang bentuknya seperti ini adalah hitungan penggajiannya adalah dengan berdasarkan per jamnya, bukan dihitung dalam 1 hari. Nah, apabila bekerja 5 jam, maka upah yang diterima pun untuk 5 jam. Atau berapa jam, 10 jam, maka upah yang diterima pun untuk 10 jam. Nah, tentu ini juga diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Nah, sedangkan dari segi pengupahan ini tentu adalah berdasarkan sistem upah per jam dengan perhitungan yang jelas dan wajib dipatuhi batas minimum yang berlaku. Nah, kemudian dari segi hak, pekerja paruh waktu memiliki hak yang sama dengan pekerja penuh waktu. Nah, cuma dalam hal ini bahwa dalam segi penggajian ini berbeda, hak dihitung per jam, sedangkan penuh waktu itu adalah dihitung dalam bentuk harian. Nah, dari segi perlindungan hukum di sini juga memiliki hak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, termasuk juga jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan, dan juga di sini ada jaminan
kesusilaan ataupun jaminan moral. Nah, tujuan dari kerja paruh waktu ini adalah umumnya digunakan untuk efisiensi operasional perusahaan, yaitu berdasarkan beban kerja yang musiman atau pekerjaan yang sesuai selesai dalam waktu yang singkat. Nah, teman-teman, ini adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mana jenis-jenis ketenagakerjaan di sini ada perjanjian kerja waktu tertentu. Ini diatur lebih fleksibel untuk pekerjaan tertentu, maksimal 5 tahun, termasuk perpanjangan. Dan tentu perjanjian kerja waktu tertentu ini tidak dapat mensyaratkan masa percobaan. Jadi artinya kalau perjanjian kerja waktu tertentu ini tidak ada yang sifatnya magang, tidak ada yang sifatnya percobaan sementara ataupun masa percobaan. Nah, kemudian ada juga yang disebut alih daya atau outsourcing ya. Ini di mana perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan ahli daya ataupun tadi si outsourcing tadi, perusahaan outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan tertentu, dan ini diatur lebih melalui perjanjian tertulis. Nah, kemudian dari segi upah minimum ini tentu adalah kita mengenal yang namanya UMR ataupun peraturan-peraturan yang lain. Tentu ini termasuk data pertumbuhan ekonomi, kemudian juga inflasi, indeks tertentu. Ini peraturan pemerintahnya turunan terbaru adalah PP nomor 51 2023 tentang perubahan atas PP nomor 36 tahun 2021. Nah, waktu kerja lembur, di mana waktu kerja lembur maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Itulah maksimal yang boleh diberikan kepada pekerja untuk lembur. Tujuannya adalah agar tenaga kerja tersebut bisa memenuhi ataupun bisa menjaga daripada energinya. Karena dari yang umum di Indonesia ini adalah sehari itu 8 jam. Nah, kalau ditambah 4 jam berarti di sini hanya maksimal 12 jam dalam satu hari. Atau dalam satu minggu itu maksimal sekitar 60 jam. Nah, ini harus dipatuhi oleh si pemberi kerja dan juga karyawan tersebut. Nah, kemudian ada namanya pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Ini diatur mekanisme dan kewajiban pembayaran pesangon. Jadi memang pekerja tetap ini tentu ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja, maka si pengusaha wajib memberikan pesangon. Dan juga uang dianugerahi masa kerja. Ini biasanya dihitung dengan masa kerja karyawan tersebut. Tentu semakin lama masa kerjanya, nah uang yang diterima pun tentu akan semakin besar. Nah, kemudian peraturan pemerintah turunan 2021-2023, di sini ada PP nomor 35 2021, kemudian ada PP nomor 36 2021, kemudian ada PP 34 2021, kemudian PP 35, tentu di sini ada yang tentang ahli daya waktu tadi, kemudian juga tentang pengupahan dan juga penggunaan tenaga kerja asing dan jaminan kehilangan pekerjaan. Artinya memang ketika kehilangan pekerjaan ada jaminan ataupun yaitu tadi yang disebut dengan pesangon tersebut. Nah, sedangkan unsur-unsur hubungan kerja ini kita dapat melihat berdasarkan hukum tenaga kerjaan. Sebuah hubungan kerja ini dianggap sah jika memenuhi 3 unsur, yaitu ada pekerjaan, adanya tugas, adanya objek pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut.
Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan upah, upah yang diterima oleh karyawan ataupun upah yang wajib diberikan oleh pemberi kerja. Nah, kemudian juga dari segi pemerintah ini adanya instruksi ataupun kendali dari pihak pengusaha kepada pekerja tersebut. Ini diatur undang-undang dari undang-undang pemerintah ataupun undang-undang ketenagakerjaan tersebut. Nah, kemudian instrumen pengaturan hubungan kerja di sini ada namanya perjanjian kerja atau PK. Ini tentu kesepakatan antara individu pekerja dengan pengusaha. Ini bisa berupa pekerja waktu tetap ataupun kontrak kerja atau pekerja waktu tidak tetap. Nah, kemudian tentu peraturan perusahaan, jadi memang di samping ada peraturan-peraturan dari ketenagakerjaan juga ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, tentu ini juga harus aturannya tertulis dan dibuat sepihak pengusaha setelah mendengar masukan-masukan dari karyawan. Jadi, peraturan-peraturan yang ada di perusahaan itu pun tidak semena-mena dikeluarkan oleh si pengusaha ataupun si pemberi kerja. Tentu ini harus ada masukan-masukan dari karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian perjanjian kerja bersama ini adalah hasil perundingan antara serikat pekerja dengan manajemen. Nah, ini sering kita temukan beberapa perusahaan memiliki serikat pekerja. Nah, ini juga tujuannya adalah agar saling memenuhi kewajiban, memberikan hak-hak atau hak-haknya, baik itu si pengusaha maupun tadi si karyawan. Nah, kemudian aspek-aspek penting dalam dinamika hubungan kerja ini adalah hak dan kewajiban. Nah, tentu harus ada keseimbangan antara apa yang harus diberikan pekerja, yaitu tentu seperti disiplin, kemudian dari segi kinerjanya ataupun produktivitasnya, dan apa yang harus diberikan perusahaan, yaitu yang diberikan perusahaan fasilitas-fasilitas, kemudian juga ada jaminan sosial saat ini adalah kita kenal dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, bahkan ada yang namanya BPJS Hari Tua dan BPJS Pensiun, masa pensiun. Nah, dari segi kesejahteraan tentu adalah bukan hanya soal gaji, tapi juga jaminan kesehatan tadi, ada namanya BPJS Kesehatan, dan juga ada namanya keamanan kerja. Tujuannya agar untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan kerja. Nah, dan perusahaan-perusahaan yang besar tentu di sini ada yang namanya jenjang karir. Dan juga dari segi penyelesaian perselisihan, ini mekanismenya jika terjadi konflik, mulai dari jalur internal, kemudian dilakukan mediasi sehingga pengadilan hubungan industri. Jadi setiap konflik yang terjadi ini umumnya diselesaikan di internal dulu, diberikan suatu mediasi, apabila tidak ada keputusan maka baru berhubungan dengan namanya pengadilan hubungan industrial tersebut. Nah, bagaimana hubungan kerja di era digital ini? Ini memang kalau kita lihat di era sebelum COVID dan pasca COVID ini terjadi perubahan kerja yang sangat signifikan. Dulu kita tidak mengenal namanya WFH. Dulu jam kerja itu sangat ketat sekali, yaitu umumnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, saat ini ada yang disebut dengan WFH, dari manapun si karyawan bisa bekerja. Ya, tentu ini harus ada juga yang disebut dengan perlengkapan-perlengkapan untuk bekerja tersebut.
Nah, kemudian ada transparansi komunikasi, yaitu dalam hal ini tidak ada lagi informasi-informasi yang tutupin antara si manajemen, pemberi kerja, maupun tadi tenaga kerja. Nah, kemudian di era digital ini perlu sekali namanya upskilling, yaitu hubungan kerja yang baik ini juga diukur dari seberapa besar perusahaan memfasilitasi pengembangan ataupun memfasilitasi training-training, tentunya adalah untuk meningkatkan keterampilan karyawan dari segi digital tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan ini adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, yaitu mencakup aspek baik itu sebelum bekerja maupun selama bekerja di perusahaan tersebut dan juga setelah pasca bekerja ataupun di masa-masa pensiun. Konsep ini melibatkan hubungan kerja dan perlindungan dan juga tentu adalah upah. Dan ada namanya jaminan sosial bagi tenaga kerja yang usianya produktif. Nah, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 2023, usia kerja yang produktif di negara kita ini berdasarkan undang-undang tersebut adalah usia 15 tahun sampai 64 tahun. Walaupun yang diperbolehkan kerja adalah mulai dari usia 18 ataupun 19 dan sampai ada yang hanya 56 tahun, 60 tahun, ada bahkan ada yang 60, 70 tahun. Nah, tentu ini adalah untuk berhubungan dengan yang namanya produksi jasa ataupun produksi barang. Nah, tujuannya adalah memperdayakan tenaga kerja yang optimal dan tentu manusiawi. Nah, apabila kita mempekerjakan usianya di atas 65 tahun ini sudah tidak manusiawi lagi. Bahkan kalau kita mempekerjakan di bawah 50 tahun, 15 tahun, tentu ini juga tidak optimal ataupun tidak maksimal dari segi produktivitas. Nah, kemudian kalau kita lihat definisi secara yuridis ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, nah di sini kita mengikuti Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2023 sehubungan dengan ketenagakerjaan. Nah, ini bisa kita lihat pengertian ketenagakerjaan di sini adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktunya di sini sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah masa kerja tersebut. Nah, kalau kita lihat sebelum masa kerja itu adalah pembuatan lowongan kerja, kemudian bagaimana tadi proses rekrutmen yang dilakukan, kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan tersebut. Nah, kemudian sehubungan dengan ketika si karyawan bekerja di perusahaan tersebut, tentu ini ada yang namanya perlindungan kerja. Ada yang namanya upah yang wajib diberikan oleh si pengusaha dan juga ada jaminan sosial dan tentu juga ada jam-jam kerja. Dan tentu ini juga berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja ataupun K3. Nah, K3 ini nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan terakhir. Nah, adapun sesudah masa kerja itu adalah tentu ini berhubungan dengan uang pesangon, berhubungan dengan pensiun. Ini tujuannya adalah sebagai jaminan hari tua si karyawan tersebut. Ketika sudah tidak mampu lagi bekerja, setidaknya ada yang menjadi jaminan karyawan tersebut tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, teman-teman, konsep tenaga kerja versus angkatan kerja ini bisa kita lihat. Tenaga kerja setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang.
dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan orang lain. Nah, pekerja ataupun buruh di sini setiap orang yang bekerja dengan menerima upah, dengan menerima imbalan dan dalam bentuk lain. Nah, apakah itu berbentuk tadi uang ataupun berbentuk di selain uang. Nah, sedangkan angkatan kerja ini jelas tadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 bahwa penduduk usia kerja yang umumnya yang ada di Indonesia berdasarkan tadi perundang-undangan itu adalah di atas 15 tahun. Itu yang boleh kita pekerjakan. Dan juga punya pekerjaan umum sementara tidak bekerja. Dan juga serta ada yang namanya pengangguran. Nah, ini adalah angkatan kerja kita ya. Kemudian unsur-unsur dalam ketenagakerjaan tersebut yaitu ketenagakerjaan melibatkan interaksi antara tiga pihak. Pihak-pihak di sini ada pihak pengusaha, yaitu orang yang memberikan pekerjaan. Baik itu perusahaan perseorangan, baik itu perusahaan persekutuan ataupun perusahaan yang memiliki badan hukum yang menjalankan usahanya. Nah, tentu tenaga kerja itu sendiri yaitu orang individu yang memberikan ataupun yang kita pekerjakan, yaitu disebut dengan tenaga kerja tadi. Nah, kemudian juga dari pemerintah ini tentu adalah pihak-pihak yang menetapkan regulasi, yang menetapkan peraturan-peraturan dan juga tentu pemerintah ini adalah melakukan pengawasan-pengawasan sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi antara si pengusaha dengan tenaga kerja tersebut. Nah, sedangkan masalah yang sering muncul yang berhubungan dengan tenaga kerja ini tentu adalah kesenjangan keterampilan karena tidak semua tenaga kerja itu memiliki keterampilan yang sama. Ada yang keterampilannya baik, ada yang keterampilannya kurang baik. Dan tentu ketidaksesuaian antara kemampuan yaitu lulusan pendidikan dan kebutuhan industri. Nah, dari segi persebaran tenaga kerja ini konsentrasi tenaga kerja yang tidak merata di berbagai wilayah. Tentu ini setiap wilayah memiliki tingkat pengangguran yang berbeda-beda. Nah, biasanya di daerah-daerah yang tidak memiliki industri-industri, tingkat penganggurannya pun akan lebih tinggi dibanding dengan daerah-daerah yang memiliki kawasan-kawasan industri. Nah, dari segi kualitas sumber daya manusianya ini tentu adalah tingkat produktivitas dan daya saing. Jadi, si karyawan tersebut harus memiliki produktivitas yang tinggi dan juga memiliki daya saing di sini adalah tentu berdasarkan kemampuan ataupun keterampilan yang dimiliki. Kemudian dari pengangguran yaitu ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja inilah yang menyebabkan munculnya pengangguran. Nah, kalau dilihat dari data BPS bahwa lulusan ataupun yang siap bekerja setiap tahunnya itu dari 1,5 juta sampai 2 juta orang dalam satu tahun yang siap bekerja. Dalam hal ini ada yang lulusan SMK, ada yang lulusan sarjana. Setidaknya di sini total dalam satu tahun itu ada sampai 2 juta orang. Sementara ketersediaan tenaga kerja di sini hanya mampu menampung antara 600 sampai 800 ribu orang. Nah, sehingga setiap tahunnya setidaknya ada penambahan pengangguran di negara kita ini sebesar sekitar 1.000 orang. Dan kalau kita lihat presentasinya saat ini cukup sangat tinggi sekali, yaitu sampai 7 sampai 8 juta orang tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Walaupun
dari segi presentasi adalah ada penurunan, tapi dari segi jumlah, ini dari tahun ke tahun terus bertambah. Nah, poin-poin ketenaga kerjaan ini adalah tentu ruang lingkup ini meliputi pelatihan, kemudian ada yang disebut dengan magang sebelum masuk masa kerja, kemudian ada upah jaminan sosial, hingga pesangon ataupun pensiun ini adalah sesudah pensiun. Artinya bahwa sebelum bekerja ini adalah berhubungan dengan pelatihan-pelatihan yang bisa didapatkan. Kemudian selama kerja ini tentu adalah berhubungan dengan upah dan jaminan. Dan setelah pasca kerja ataupun sesudah pensiun, ini yang berhubungan dengan pesangon dan uang pensiun. Nah, poin berikutnya adalah tentang tenaga kerja, yaitu orang-orang yang menghasilkan barang maupun yang menghasilkan jasa. Nah, yang menghasilkan barang ini biasanya berhubungan dengan produksi barang. Jasa ini adalah berhubungan dengan seperti tenaga pengajar, itu adalah berhubungan dengan jasa. Nah, kemudian dari angkatan kerja ini penduduk usia produktif yang belum bekerja atau mencari pekerja. Jadi angkatan kerja itu yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja. Kalau dilihat tadi adalah usianya di atas 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, kalau dilihat dari sini bahwa usia di bawah 15 tahun itu kita tidak sebutkan angkatan kerja, maupun yang sudah di atas 64 tahun itu sudah lagi bukan angkatan masa kerja. Nah, kemudian kesempatan kerja ini tentu harus berdasarkan ketersediaan lapangan kerja yang ada di lingkungan kita. Nah, sedangkan payung hukumnya ini sudah jelas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang ketenaga kerjaan. Nah, demikianlah perkuliahan kita di hari ini. Mudah-mudahan perkuliahan yang singkat ini kita mampu menambahkan wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.